Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi nih di channel YouTube aku. Kali ini video kita spesial banget karena kita mau ngobrolin tentang hal yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Yap, Indonesia itu unik banget. Bayangin aja negara kita ini kepulauan loh. Dari Sabang sampai Merauke, isinya pemandangan indah semua mulai dari gunung, pantai sampai hutan. Belum lagi budayanya yang beragam banget. Nah, di bulan yang spesial ini, bulan di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, aku mau ajak kalian buat lebih mengenal Indonesia. Kita akan menjelajahi 5 keunikan Indonesia yang gak dimiliki. Kira-kira apa aja ya? Daripada penasaran, tonton video ini sampai habis, ya. Oke, teman-teman, keunikan Indonesia yang pertama adalah banyaknya macam-macam bentuk alamnya. Serius, Indonesia itu kayak miniatur dunia. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, Indonesia itu diapit sama 2 lautan besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, hal ini bikin cuaca dan lingkungan di Indonesia itu beragam banget. Coba bayangin di Kalimantan, kita bisa nemuin hutan hujan tropis yang lebat dan hijau. Terus kalau kita ke Jawa, kita bakal disambut sama hutan musim yang cantik banget. Apalagi pas musim gugur, daun-daunnya pada berguguran, romantis abis. Gak cuma itu, di Nusa Tenggara kita bisa lihat padang rumput luas yang bikin mata seger. Keren banget kan? Iya, ngomong-ngomong soal bentuk alam, Indonesia juga punya beberapa fenomena alam yang langka dan menakjubkan loh. Salah satunya adalah Danau Toba. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau Danau Toba itu dulunya adalah kawah gunung berapi? Gila kan? Danau ini luas banget kayak laut. Bayangin aja, luasnya 100 kali 30 km persegi dengan kedalaman mencapai 505 meter. Gak cuma Danau Toba, Indonesia juga punya Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Danau ini unik banget karena airnya bisa berubah warna jadi 3 warna berbeda. Ada merah, biru, dan putih. Katanya sih perubahan warna ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi di dasar danau. Misterius banget ya. Nah, dengan banyaknya macam-macam bentuk alam yang luar biasa ini, Indonesia punya banyak banget tempat wisata alam yang indah dan menarik. Mulai dari mendaki gunung, menyelam di laut, sampai menjelajahi hutan, semuanya ada di Indonesia. Tapi ingat ya teman-teman, kita harus selalu jaga alam Indonesia ya. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan merusak lingkungan. Lanjut ke keunikan Indonesia yang kedua, yaitu banyaknya jenis tumbuhan dan hewannya. Teman-teman, Indonesia itu surganya para pecinta hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena Indonesia punya banyak banget jenis hewan dan tumbuhan yang cuma bisa ditemuin di sini. Coba tebak, ada berapa jenis mamalia, burung, reptil, dan amfibi yang cuma ada di Indonesia? Jawabannya banyak banget. Ada sekitar 165 jenis mamalia, 397 burung, 150 reptil, dan 100 amfibi yang cuma bisa kalian temuin di Indonesia. Gila kan? Kalian pasti udah nggak asing lagi sama hewan-hewan kayak komodo, orangutan, anoa, badak bercula satu, atau burung cendrawasih. Nah, hewan-hewan itu cuma ada di Indonesia loh. Bayangin betapa istimewanya negara kita ini. Iya, ngomong-ngomong soal hewan yang cuma ada di Indonesia, aku jadi ingat pengalaman aku waktu ketemu komodo di Pulau Komodo. Waktu itu, aku lagi jalan-jalan di hutan, tiba-tiba ada komodo lewat di depan aku. Gila, gede banget. Untungnya aku nggak diapa-apain sama komodo itu. Nah, banyaknya jenis tumbuhan dan hewan ini tentu aja jadi daya tarik tersendiri buat para wisatawan, terutama wisatawan dari luar negeri. Mereka rela datang jauh-jauh ke Indonesia cuma buat lihat langsung keunikan hewan dan tumbuhan di sini. Tapi sayangnya teman-teman, beberapa jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia terancam punah karena perburuan liar dan kerusakan hutan. Makanya kita harus jaga tumbuhan dan hewan Indonesia dengan cara nggak beli dan nggak memelihara hewan langka ya. Bab 3, Tanah Emas, potensi kekayaan alam yang melimpah. Keunikan Indonesia yang ketiga adalah kekayaan alamnya yang sangat banyak. Gak cuma indah, alam Indonesia juga nyimpen harta karun yang luar biasa teman-teman. Mulai dari hasil bumi, hasil hutan, sampai bahan tambang, semuanya ada di Indonesia. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Tanahnya yang subur bikin berbagai macam tanaman bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Indonesia dulu dijuluki sebagai pulau rempah-rempah oleh orang Eropa karena banyaknya jenis rempah-rempah. Selain hasil bumi, Indonesia juga kaya akan hasil hutan.
Hutan-hutan di Indonesia menghasilkan kayu berkualitas tinggi, seperti kayu jati dan kayu meranti. Indonesia juga punya potensi tambang yang luar biasa, seperti emas, perak, tembaga, dan nikel. Tambang Grasbergsberg di Papua adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang baik, Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi negara maju. Bab 4, Bhinneka Tunggal Ika, negara kepulauan terbesar ditinggali oleh ratusan suku. Keunikan Indonesia yang keempat adalah banyaknya macam-macam budayanya. Indonesia itu unik banget, teman-teman. Bayangin aja, di negara kepulauan terbesar di dunia ini, hidup ratusan suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadatnya masing-masing. Keren banget kan? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, tercatat ada lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Masing-masing suku bangsa punya ciri khas dan keunikannya sendiri-sendiri. Mulai dari bahasa, pakaian adat, tarian tradisional, sampai upacara adatnya, semuanya berbeda-beda. Misalnya kalian pernah lihat tari Saman dari suku Gayo di Aceh? Tarian ini unik banget karena gerakannya yang cepat dan kompak. Terus ada juga tari Kecak dari Bali. Tarian ini dibawakan oleh puluhan pria yang duduk melingkar sambil meneriakkan kata cak secara berirama. Keren banget deh. Gak cuma tarian, pakaian adat dari berbagai suku-suku di Indonesia juga beragam dan indah banget. Misalnya, ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, kebaya dari Jawa, dan ulos dari Sumatera Utara. Pakaian-pakaian adat ini biasanya dipakai dalam acara-acara adat atau upacara keagamaan. Keanekaragaman budaya ini tentu aja jadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Mereka penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang budaya Indonesia yang unik dan beragam ini. Tapi sayangnya, teman-teman, seiring dengan perkembangan zaman, beberapa budaya tradisional di Indonesia mulai terkikis. Generasi muda sekarang banyak yang nggak tahu dan nggak peduli lagi sama budaya mereka sendiri. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah melestarikan budaya Indonesia agar nggak punah. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak belajar bahasa daerah, mengenal tarian dan musik tradisional, dan memakai pakaian adat di acara-acara tertentu. Bab 5, paru-paru dunia, salah satu penyumbang oksigen terbesar di bumi. Keunikan Indonesia yang kelima adalah hutannya yang luas dan lebat. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu punya hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia? Keren banget kan? Hutan-hutan di Indonesia ini berperan penting banget bagi kehidupan di bumi loh. Pertama, hutan di Indonesia merupakan paru-paru dunia. Hutan-hutan ini menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar dan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Bayangin aja kalau hutan di Indonesia rusak, apa yang terjadi sama udara yang kita hirup? Pasti udaranya jadi kotor dan nggak sehat lagi. Kedua, hutan di Indonesia merupakan tempat tinggal bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan. Tadi kita udah bahas kan, kalau Indonesia punya banyak banget jenis hewan dan tumbuhan yang cuma ada di Indonesia. Nah, hutan-hutan inilah yang menjadi rumah bagi mereka. Kalau hutannya rusak, hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan ini bisa punah loh. Ketiga, hutan di Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan membantu mengatur siklus air, mencegah erosi tanah, dan menjaga kesuburan tanah. Kalau hutannya rusak, bisa terjadi banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tapi sayangnya teman-teman, hutan di Indonesia saat ini sedang terancam. Banyak hutan yang dirusak untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Padahal kerusakan hutan bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita semua. Nah, tugas kita adalah menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak nggak buang sampah sembarangan, hemat kertas, dan ikut menanam pohon. Yuk, kita jaga hutan kita agar anak cucu kita nanti bisa menikmati udara segar dan lingkungan yang sehat. Gimana teman-teman? Keren banget kan Indonesia? 5 keunikan yang udah kita bahas tadi cuma sebagian kecil dari sekian banyak keunikan Indonesia loh. Masih banyak lagi hal-hal menarik tentang Indonesia yang bisa kita gali dan kita banggakan. Nah, sebagai warga negara yang baik, udah jadi tugas kita untuk menjaga dan melestarikan semua keunikan Indonesia ini. Kita harus bangga jadi orang Indonesia dan selalu berusaha untuk memajukan negara kita tercinta ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.